Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan salam panganjali bersama-sama. Om Swastiastu. Om Awignamastu. Namo Sidam. Om Sidirastu. Tat astu astu swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuan Adiwiknya sebagai siswi Hindu dari SMA Negeri 1 Talun. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit untuk mencari ilmu, menambahkan pengetahuan mengenai hari raya suci yang ada dalam agama Hindu. Untuk itu saya bersama guru pengampu agama Hindu, yakni di sebelah saya ada guru yang sangat cantik. Ada Bu Nurvita. Om Swastiastu Bu Vita. Om Swastiastu Kak Yuan. Bagaimana kabarnya Bu Vita? Astungkara, baik-baik saja. Astungkara, baik Bu. Jadi hari ini kita akan sedikit membahas mengenai Hari Raya Suci Saraswati Bu Vita. Untuk itu sebelumnya, entah ya Bu, santai aja. Kita santai aja, nanti boleh juga diminum Bu. Nanti kita akan membahas sedikit mengenai makna, sejarah, asal-usul, dan juga simbol-simbol yang ada dalam perayaan Hari Raya Suci Saraswati. Baik Bu Vita, untuk itu saya mau tanya Bu, mengenai Saraswati ini. Kira-kira apa sih Bu maknanya dari Dewi Saraswati yang sangat cantik? Itu maknanya itu seperti apa Bu? Oke, baik. Sebelumnya Om Awignamastu Namo Sidam, untuk Hari Raya Suci Saraswati ya itu sudah sangat booming sekali ya, sudah umat Hindu itu pasti tahu apa makna Hari Raya Saraswati. Baiklah, jadi Hari Raya ini adalah hari yang sangat disucikan oleh khususnya kita bagi umat yang beragama Hindu, dan itu Hari Raya bisa berdasarkan sasih maupun berdasarkan dengan wuku. Di antaranya hari raya yang berdasarkan dengan wuku itu bisa diantaranya, coba ayo tebak apa saja Kak Yuan? Hari raya yang berdasarkan dengan wuku, coba. Mungkin salah satu juga termasuk Bu untuk wukunya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Hari Raya Saraswati ini jatuh atau setiap diperingati pada saat hari Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung ya, atau istilah Jawanya itu adalah Sabtu Legi ya, Sabtu Legi. Hari raya hari Sabtu yang sangat seru, spesial untuk khususnya kita para pelajar ya, khususnya kita di dunia pendidikan. Hari yang ditunggu biasanya anak-anak muda itu adalah hari Sabtu mungkin ya. Karena libur. Iya, hari Sabtu itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Biasanya kalau kita biasanya kan 6 hari kerja, nah ini kalau tingkat SMA kan 5 hari kerja. Nah Sabtu itu adalah yang ditunggu-tunggu untuk kita weekend mungkin sama keluarga, sama teman spesial mungkin ya. Nah, jadi itu adalah sangat baik. Nah hari raya ini bertepatan, Hari Raya Suci Saraswati diperingati setiap 210 hari sekali Kak Yuan ya. Jadi setiap 12 bulan atau 12 wuku itu biasanya diperingati 210 hari sekali atau 6 bulan sekali ya. Dan itu spesial untuk para pelajar atau mereka-mereka khususnya umat Hindu yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya. Maknanya juga sangat ini sekali ya, bahwa Hari Raya Saraswati itu dimaknai untuk memuja Dewi seorang yang cantik yang dijuluki dengan Dewi Saraswati. Sebagai maknanya adalah turunnya ilmu pengetahuan ke dunia, yang dimana untuk menghilangkan rasa kebodohan atau avidya di dalam diri manusia ya. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat, salah satunya adalah avidya, yaitu kebodohan. Nah kebodohan itu harus kita musnahkan dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan ya. Makanya setiap manusia itu pasti belajar tanpa adanya batasan usia atau batasan dimanapun berada, maupun di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat ya. Makanya orang tua itu kalau mendoakan anaknya itu pasti berguna bagi nusa dan
bangsa ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi maknanya juga bahwa ilmu pengetahuan itu juga merupakan kekuatan utama. Jadi kekuatan utama yang bisa membuat hidup kita itu bisa lebih baik dan lebih bijaksana. Jadi seperti itu maknanya ya. Jadi kita juga harus tahu sebagai seorang pelajar harus bisa memaknai apa itu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu juga harus digunakan secara positif. Jadi seperti itu ya. Baik Bu Vita, jadi kan nanti ini mengenai ilmu pengetahuan ya Bu Saraswati, itu berarti maknanya. Iya. Apalagi juga sebagai pelajar pasti juga selalu belajar setiap hari, mencari pengetahuan dimanapun, kapanpun ia berada. Untuk itu Bu, kira-kira bagaimana sih sejarahnya kok bisa ini jadikan sebagai simbolnya pengetahuan Bu? Iya, jadi sejarah ya, Iya, sejarahnya. asal usul dari Hari Raya Saraswati. Jadi sudah sangat dikenal oleh masyarakat umumnya bahwa Hari Raya Saraswati itu muncul dari lembah Sungai Sindu, karena di mana agama Hindu itu berasal dari lembah Sungai Sindu yang ada di India. Nah, yang ada di India. Nah, oleh sebab itu khususnya jadi ajaran itu bersumber dari kitab suci Weda yang menyebut bahwa Dewi Saraswati itu sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Di Indonesia ya khususnya bagi daerah yang padat khusus penduduk atau umat Hindunya, terutama di Bali, di Jawa, mungkin di Kalimantan. Nah, itu juga terdapat banyak sekali umat-umat Hindu yang atau pelayan Tuhan ya, umat-umat Hindu kita yang selalu memperingati Hari Raya Saraswati, dan itu berdasarkan dengan kalender Pawukon yang dirayakan setiap 210 hari itu sekali ya. Jadi maknanya itu ada berbagai makna ya, ada yang secara filosofis, ada juga secara mitologis ya. Jadi kita ambil secara filosofis, itu filosofisnya bahwa Hari Raya Saraswati itu melambangkan turunnya ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ke dunia, dan pentingnya untuk selalu menjaga kesuciannya, seperti kesuciannya serta kecantikannya dari para seorang dewi, yaitu Dewi Saraswati ya. Dari secara mitologisnya bahwa Dewi Saraswati itu dikenal dengan saktinya, yaitu atau energinya dari salah satu dewa atau yang dikenal dengan Trimurti. Jadi Trimurti itu ada Dewa Brahma, ada Dewa Wisnu, dan juga ada Dewa Siwa. Dari masing-masing dewa itu punya tugas yang berbeda-beda. Nah, ini Dewi Saraswati ini merupakan sakti dari Dewa Brahma. Jadi Dewa Brahma itu berperan dalam menciptakan keteraturan serta tradisi lokal yang berpadu dengan ajaran-ajaran selanjutnya. Jadi termasuk ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Oleh karena itu umat Hindu itu selalu memuja beliau, memuja sebagai simbol lahirnya ilmu di dunia, supaya untuk membasmi kebodohan atau avidya itu tadi ya. Jadi sangat tepat sekali secara humanis Kuku Watu Gunung itu selalu diperingati Hari Raya Saraswati. Nah, makna dari historisnya serta filosofisnya itu tadi bahwa selalu menghormati sumber ilmu dan kebudayaan. Bagaimana kita menggunakan ilmu pengetahuan itu dengan bijak, bagaimana selalu menggunakannya ya, menyaring informasi-informasi yang bersifat istilahnya di sosial media itu ya, yang hoax. Ya, yang hoax seperti itu ya. Jadi harus tahu, harus kita bisa memilah-milah, harus selalu berpikir kritis bagaimana menerima informasi yang benar ya. Jadi seperti itu ya makna-maknanya. Baik Bu Vita, Ya. Kan Dewi itu sangat cantik ya Bu Saraswati itu. Sebagai Dewi yang sangat cantik, kemudian juga anggun, dan saya tuh melihat kalau punya tangan yang banyak Bu Saraswati itu. Ada 4 ya Bu tangannya Bu. Iya. Dan juga memegang benda-benda yang berbeda. Kira-kira itu maknanya apa sih Bu? Ya, makna dari Dewi Saraswati yang bertangan 4 dengan memiliki 4 tangan, dengan masing-masing tangan ini membawa
membawa atau memegang benda-benda yang sangat penting ya. Nanti mungkin sobat-sobat Semanta mungkin nanti bisa di searching ya apa itu yang perlu dibawa itu ya, benda-bendanya itu seperti apa ya. Mungkin salah satunya itu ada kitab suci. Nah, kitab sucinya itu adalah melambangkan bahwa semua ilmu pengetahuan itu ada dasarnya, yaitu seperti kita khususnya umat Hindu, dasarnya dari segala aturan dasar itu ada di dalam kitab suci Weda itu. Nah, yang kedua ya, itu membawa benda, yaitu adalah genitri atau bisa dikatakan tasbih ya. Memang hampir sama bentuknya ya, cuma mungkin bahasanya yang berbeda ya. Jadi genitri itu melambangkan bahwa ilmu itu adalah kekal dan harus terus kita cari. Makanya kalau kita bertanam ya, itu tidak ada habisnya, bahwa ilmu itu tidak akan ada habisnya. Dimanapun berada boleh mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman ya. Selanjutnya yang ketiga yang dibawa oleh Dewi Saraswati itu adalah alat musik wina ya, atau bisa dilihat seperti gitar itu ya. Itu adalah alat suci wina, melambangkan bahwa ilmu pengetahuan itu seni serta keindahan ya. Memang seni, keindahan itu ada di dalam alat musik itu tadi, bahwa alat musik itu sangat indah ya, sangat seni juga. Selanjutnya terakhir benda yang dibawa itu adalah bunga teratai ya, bunga teratai. Nah, makanya bunga teratai itu selalu hidup bukan hanya di tempat yang baik saja, tetapi bunga teratai itu bisa hidup dimanapun, di lumpur atau bahkan di tanah yang apa istilahnya ya? Tanah yang tandus begitu. Iya, jadi tanah-tanah yang becek ya, itu bunga teratai itu tetap bisa tumbuh. Iya, tumbuh dengan subur. Nah, itu melambangkan bahwa bunga teratai itu adalah kesucian ya, kesucian. Bisa nanti bisa sobat Semanta bisa melihat juga ya di searching juga ya, bisa searching juga ya. Nah, selanjutnya itu jadi 4 tangan yang dibawa oleh Dewi Saraswati, diantaranya ada kitab suci, ada genitri, ada juga alat musik wina, ada juga bunga teratai. Baik, tadi selain tangannya ada 4, ada juga yang selalu ada di tiap gambar Saraswati itu Bu. Ada 2 hewan, ada burung merak sama angsa ya Bu, kalau nggak salah Bu. Ada 2 hewan itu. Kira-kira maknanya apa sih Bu, kok selalu ada di tiap gambarnya itu selalu ada 2 hewan tersebut, itu apa itu maknanya? Jadi Dewi Saraswati itu selain memegang 4 benda yang sangat penting, itu juga harus bersama hewan. Ya, hewan itu diantaranya ada angsa dan burung merak. Ya, ada angsa dan burung merak. Bahwa angsa itu simbol dari kebijaksanaan. Jadi bijaksana dalam memilih yang baik dan membuang yang buruk. Jadi kebiasaan dari subhakarma dan asubhakarma. Jadi ada kebaikan, ada juga keburukan. Nah, tadi hewan yang kedua adalah burung merak. Ya, burung merak itu selalu senantiasa, jadi di dalam agama Hindu itu terdapat salah satunya ada istilah Dewata Nawasanga. Ya, Dewata Nawasanga itu juga dewa yang menunggu dari berbagai macam arah mata angin. Nah, itu mereka itu juga memiliki senjata, terus apa itu namanya, hewan ya. Terus kendaraan, nah kendaraan bukan hewan ya, jadi kendaraan. Jadi kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing dewa itu pasti ada. Senjata, neptu, wuku dan semuanya. Nah, salah satunya yang dimiliki oleh Dewi Saraswati ini adalah siapa? Burung merak. Ya, burung merak itu juga memiliki simbol kewibawaan atau yang sangat dihormati oleh siapapun ya. Makanya ilmu pengetahuan ini sangat dihormati ya, bahwa tahu kebijaksanaan dalam memilih untuk ilmu pengetahuan itu bagaimana. Baik, tadi selain juga ada simbolnya, simbol dari Saraswati, itu apa juga ada Bu? Mantranya yang menjelaskan mengenai mantra yang mengenai Saraswati apa ada ya Bu? Apa tadi? Mantram ya? Mantramnya. Ya.
mantram. Jadi salah satunya ada mantram. Mantramnya seperti ini. Om Saraswati Namostubhyam Waradeka Marupini Sidarambam Karisyami Sidirbawantu Mesada, yang artinya bahwa Sang Hyang Saraswati itu selalu memberikan wujudnya sebagai pemberi berkah, mewujudkan bahwa bentuk dari pengetahuan yang sangat diidamkan oleh setiap umat manusia, bahwa semoga segala kegiatan yang dilakukan oleh hambanya itu selalu menuju ke kesuksesan atas karuniamu. Jadi dari inti dari doa itu, sebelum melaksanakan pembelajaran, pasti kita selalu mohon kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam wujudnya yaitu Dewi Saraswati, supaya kita agar bisa diberikan selalu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian seperti itu Kak Yuan. Baik ya. Bu, jadi udah ada maknanya juga, simbol-simbolnya, dan gak terasa ya Bu, kita udah memiliki banyak sekali ilmu hari ini. Kira-kira apakah ada Bu pesan untuk para pelajar di luar sana, khususnya untuk pelajar Hindu, terkait dengan perayaan Hari Raya Suci Saraswati ini Bu? Ya, pasti ada ya, pasti karena ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk generasi muda ya, bahwa kita pada setiap Hari Raya Saraswati, pada saat perayaan, jangan lupa untuk selalu bersembahyang ke pura daerahnya masing-masing, atau juga berdoa di lingkungan sekolah, di tempat ibadah yang ada di sekolah, atau mungkin juga di perpustakaan. Karena hal itu juga kita juga mengaturkan sesajen seperti ini ya Kak ya. Karena untuk menghormati bahwa ilmu-ilmu pengetahuan itu terdapat di dalam kitab suci, dan itu merupakan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi khususnya untuk para pelajar, jangan lupa menjadi pribadi yang cerdas dan berkarakter. Ya, jangan lupa selalu menggunakan ilmu untuk kebaikan masyarakat. Nah, pesan saya di sini, teruslah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, wahai sobat semanta, ya, karena ilmu pengetahuan itu adalah bekal masa depan. Gunakan pengetahuanmu dengan bijak, selalu menghormati catur guru, guru swadhyaya, guru pengajian, guru rupaka, dan guru wisesa. Karena itu berguna untuk kita semua, dan jadilah pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Baik, terima kasih banyak ya Bu Vita. Hari ini kita bisa menambahkan ilmu juga terkait dengan Saraswati. Baiklah, untuk itu mari kita akhiri Bu Vita. Sebelum itu mari kita ucapkan salam Paramasanti bersama-sama. Om Sarwa Sukma Parama Asintya Ya Nama Swaha Paramasanti. Om Santi 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 Om. Kami dari segenap keluarga besar Hindu SMA Negeri 1 Talun mengucapkan Selamat Hari Raya Suci Saraswati.